Di jantung Afrika bagian selatan terletak Zimbabwe, negeri yang dulu dikenal sebagai lumbung pangan Afrika. Sebuah negara yang diberkahi dengan tanah yang subur, kekayaan mineral, dan rakyat yang kuat. Namun di balik keindahan alam dan sejarahnya yang kaya, tersimpan salah satu kisah ekonomi paling tragis di dunia modern. Mata uang negara ini pernah lebih kuat daripada dolar Amerika Serikat. Namun ibarat membalikan telapak tangan, semua berubah dari mata uang yang kuat menjadi tak berharga. Antara tahun 2007 hingga 2009, inflasi Zimbabwe mencapai tingkat yang hampir tak terbayangkan. Lebih dari 79,6 miliar persen per bulan. Pemerintah bahkan mencetak uang dengan dominasi yang luar biasa besar, seperti 100 triliun dolar Zimbabwe, yang nyaris tak bernilai untuk membeli sepotong roti. Jauh sebelum era modern, negeri ini merupakan rumah bagi kerajaan Zimbabwe Raya, sebuah peradaban maju antara abad ke-11 dan ke-15. Tembok-tembok batunya yang menjulang tinggi dan jalur perdagangannya yang menghubungkan negeri-negeri yang jauh menjadikannya salah satu kerajaan kuno terbesar di Afrika. Ketika kolonialisme tiba, Zimbabwe yang saat itu bernama Rhodesia menjadi pusat pertanian dan pertambangan Eropa. Pada tahun 1980, setelah perang kemerdekaan yang panjang dan menyakitkan, Zimbabwe lahir dipimpin oleh Perdana Menteri pertamanya, Robert Mugabe. Bangsa ini merayakan kebebasan, harapan, dan impian kemakmuran. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, perekonomian Zimbabwe kuat, tingkat pendidikan meningkat, layanan kesehatan membaik, dan mata uang negara ini pernah lebih kuat daripada dolar Amerika Serikat. Namun pada akhir 1990-an, korupsi politik, salah urus, dan isolasi ekonomi mulai menggerogoti. Pada tahun 2000, pemerintah meluncurkan program reformasi lahan yang kontroversial, menyita lahan pertanian komersial milik orang kulit putih dan mendistribusikan kepada para warga setempat. Meskipun dimaksudkan untuk memperbaiki ketidakadilan kolonial, program tersebut justru menghancurkan tulang punggung perekonomian pertanian. Tanpa perencanaan dan pengalaman yang tepat, produksi pangan runtuh, begitu pula ekspor. Pada tahun 2008, Zimbabwe menjadi simbol hiperinflasi global. Pemerintah yang putus asa untuk menutupi pengeluaran mulai mencetak uang triliunan dolar Zimbabwe. Bagi masyarakat Zimbabwe biasa, dampaknya sangat nyata. Upah seringkali tidak mampu mengimbangi kenaikan harga. Banyak rumah tangga menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk makanan dan kebutuhan pokok. Tabungan terkikis oleh inflasi, dan pasar informal menjadi lebih dominan. Untuk bertahan hidup, banyak warga beralih ke dolar Amerika Serikat dan rand Afrika Selatan, meninggalkan mata uang nasional mereka sepenuhnya. Beberapa masalah yang mengakar menyebabkan keruntuhan ekonomi Zimbabwe. Korupsi dan salah urus, puluhan tahun kendali pemerintah, dan kurangnya akuntabilitas menghancurkan kepercayaan publik. Hilangnya produktivitas pertanian, reformasi lahan tanpa perencanaan merusak ketahanan pangan dan pendapatan ekspor.
Isolasi politik, sanksi internasional dan hilangnya investor asing semakin melemahkan perekonomian. Pencetakan uang yang berlebihan ketika pemerintah mencetak uang tanpa pertumbuhan produksi, inflasi menjadi tak terelakkan. Saat ini Zimbabwe masih berjuang melawan kemiskinan, pengangguran masih tinggi. Banyak warga negara telah pergi ke negara tetangga untuk mencari pekerjaan. Zimbabwe's central bank has introduced new banknotes. Now it's an attempt to ease the country's acute cash shortage. Pada tahun 2019, pemerintah memperkenalkan versi baru dolar Zimbabwe, tetapi inflasi masih menghantui negara tersebut. Harga-harga terus naik dan kepercayaan terhadap mata uang tersebut masih rapuh. Namun rakyat Zimbabwe tetap tangguh, beralih ke usaha kecil, pertanian dan kreativitas untuk bertahan hidup. Bahkan di tengah kesulitan, warga Zimbabwe dikenal karena semangat industrial dan kreativitas mereka, mengubah sumber daya yang terbatas menjadi peluang untuk bertahan hidup. Kehidupan di Zimbabwe meskipun seringkali penuh tantangan, dipenuhi dengan tekad dan harapan. Masyarakat bersatu di saat dibutuhkan, berbagi makanan, tenaga, dan dukungan. Pendidikan sangat dihargai dan keluarga-keluarga berkorban besar untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Nobody can stop me. I'm going there. Don't want to go to. I'm going there. Nobody can stop me. I'm on my way. I'm going there. I'm on my way. Nobody can stop me. Berlahan dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Zimbabwe telah mengalami kemajuan. Pertanian tetap menjadi tulang punggung dengan tembakau, jagung, dan kapas sebagai ekspor utama. Sektor pertambangan kaya akan emas, platinum, dan litium telah menjadi pendorong utama pertumbuhan, menarik kembali investasi asing. Upaya untuk menstabilkan dolar Zimbabwe dan memperkuat disiplin fiskal juga membantu mengendalikan inflasi, meskipun tantangan masih ada. Harare, pusat ekonomi negara ini, mencerminkan perjuangan sekaligus ambisi Zimbabwe modern. Proyek-proyek konstruksi baru, jaringan jalan yang lebih baik, dan kebangkitan usaha kecil dan menengah menunjukkan kebangkitan yang tenang namun nyata. Pasar-pasar kota tampak ramai, dipenuhi barang-barang lokal maupun impor, menandakan kembalinya kepercayaan konsumen. Even when it comes to Zimbabwe, it went through VAT. Sementara itu, perusahaan rintisan teknologi dan industri kreatif mulai menemukan tempatnya dalam landscape ekonomi kota yang terus berkembang. Meskipun kemajuan masih rapuh dan tidak merata, tekad Zimbabwe untuk membangun kembali perekonomiannya terlihat jelas. Harare berdiri sebagai simbol kegigihan ini, sebuah kota yang berjuang untuk merebut kembali posisinya sebagai pusat inovasi, perdagangan, dan harapan di Afrika bagian selatan. Kisah Zimbabwe bukan sekedar tragedi, melainkan pelajaran bagi dunia. Betapapun kayanya suatu negara dalam hal sumber daya alam, tanpa transparansi, kepemimpinan yang baik, dan kepercayaan, ekonominya dapat runtuh dalam semalam. Ini adalah kisah tentang harapan, kesulitan, dan ketahanan manusia, sebuah pengingat bahwa bahkan di masa tergelap sekalipun, suatu bangsa masih dapat memimpikan kelahirannya kembali.